dosa yang kecil-kecil. Qala alaihi salatu wassalam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi Muhammad, huwa syahrus sabar was sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan itu adalah bulan bersabar. Wasabru, orang yang bersabar pada saat bulan Ramadan, thawabuhul jannah, maka ganjarannya apa? Ganjarannya surga dari Allah, kata Nabi Muhammad. Kenapa dinamakan salah satunya bulan Ramadan itu dinamakan bulan sabar? Kenapa dinamakan seperti itu? Karena di bulan Ramadan itu orang itu dia memenjarakan jiwanya. Bulan Ramadan itu kita memenjarakan jiwa kita. Yang asalnya awalnya boleh kita makan siang, di bulan Ramadan nggak boleh. Yang awalnya kita itu boleh minum, boleh kita berkumpul dengan keluarga kita, tapi kalau sudah siang bulan Ramadan nggak boleh. Makanya dikatakan apa? Dikatakan bulan Ramadan itu bulan bersabar, menahan haus, menahan lapar. Bukan hanya itu, menahan pandangannya kita, menahan mulutnya kita, menahan telinganya kita, menahan kakinya kita, semuanya. Makanya dikatakan bulan Ramadan itu syahrus sabar, bulan sabar, bulan kita mengurung, bulan habs, bulan memenjarakan kebiasaan-kebiasaannya kita. Makanya dikatakan apa? Dikatakan wa syahrus sabar, dikatakan bulan Ramadan itu bulan yang sabar. Wassabar thawabul jannah, orang yang sabar ketika dia beribadah dengan kamil, beribadah dengan sempurna sesuai ajaran Nabi SAW, thawabuhul jannah, maka pahalanya orang tersebut surga. Pahalanya surga. Wa qala fihi awwaluhu rahmatun. Dalam riwayat lain dikatakan apa? Bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun. Pertengahan di bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu idkhun minan nar. Di akhir bulan Ramadan itu Allah melepas hamba-hambanya daripada apa? Daripada api neraka. Melepas daripada api neraka. Sebenarnya awalhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Pada hakikatnya kalau kita lihat awal sampai akhir itu semuanya rahmat daripada Allah. Awalhu rahmah, awalnya rahmat apa? Artinya kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan taufik, hidayah, sehingga kita bisa melakukan puasa tersebut. Itu adalah rahmat dari Allah. Kita menuju mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan Ramadan, itu juga rahmat daripada Allah. Kemudian kita dijauhkan oleh Allah daripada api neraka karena sebab kita melakukan puasa sampai akhir, sampai habis, itu juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan apa? Dikatakan awwaluhur rahmah, awalnya rahmah. Bahkan semua di bulan Ramadan itu adalah rahmatnya Allah. Itu adalah rahmatnya Allah. Bahkan dikatakan apa? Dikatakan wa anna Allah ta'ala yanzur fi awwali lailah minhu ilal muslimin. Itu kalaunya awal pertama nanti di bulan Ramadan, awal pertama di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memandang pada malam itu kepada orang-orang muslim. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Awal Ramadan itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibuhu. Barang siapa orang yang mendapat pandangan tersebut pada awal bulan Ramadan, sudah lam yu'adzibuhu, maka orang tersebut dia enggak bakal mendapat azab Allah. Kalau orang dapat tuh pandangan itu di malam awal pertama kali bulan Ramadan, makanya kita kalaunya datang
ya, sebentar lagi awal daripada bulan Ramadan, hendaklah kita itu yajtahid, hendaklah kita itu berijtihad. Apa yang menyibukkan kita, apa yang sekiranya ya melalaikan kita, melupakan kita dengan Allah, melupakan kita dengan ibadah, itu awal bulan Ramadan kita harus berijtihad, meninggalkan segala kesibukan kita untuk fokus di malam awal Ramadan itu untuk beribadah. Kenapa demikian? Karena di awal bulan Ramadan itu di situ ada pandangannya Allah. Bahkan keutamaannya kalau orang udah dia dipandang sama Allah, dilihat oleh Allah, lam yu'adzibhu, maka Allah sudah, kalau dilihat sama Allah, ini orang selama ini nggak bakal diazab sama Allah. Dia bakal terus diberikan taufik, terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan Allah nggak bakal mengazab orang tersebut. Artinya ini alamat, ini tanda kalau orang itu nggak bakal diazab oleh Allah. Allah akan selalu membukakan pintu kebaikan, Allah akan selalu membukakan pintu taufik, sehingga hamba tersebut senantiasa berjalan di dalam jalan hidayah, berjalan di jalan tempat yang diridui oleh Allah dan diridui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lahum fi akhir lailah minhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Kapan? Di akhir Ramadan itu Allah mengampuni dosa-dosa. Orang yang puasa dosanya diampun sama Allah, dosanya dihapus sama Allah. Kapan? Pada saat akhir bulan Ramadan. Akan dikatakan wa qala Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, qul amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Di sini dalam hadis ini yahtat ila intibah. Perlu perhatian sedikit dalam hadis ini, karena kadang-kadang banyak orang yang menjelaskan hadis ini tapi dia salah dalam menyampaikan. Kadang-kadang menyampaikan hadis ini dengan teksnya saja, dengan makna hadisnya saja, padahal hadis ini maknanya tidak seperti yang dimaksudkan. Jadi makna hadis ini berbeda pendapat di antara para ulama tentang menafsirkan, mensyarahkan ini hadis. Kan kalau kita baca maknanya, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam itu berkata kepada Rasulullah, kata malaikat Jibril mengatakan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Kata malaikat Jibril mengatakan, barang siapa orang yang menemui bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah, ab'adahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjauhkan orang tersebut. Kalau maknanya seperti itu, qul amin, kata malaikat Jibril, Nabi SAW, wahai Nabi Muhammad, ucapkan amin. Jadi Nabi mengaminkan doa atau ucapan malaikat Jibril tadi. Amin, kata Rasulullah, amin. Kalau sudah malaikat Jibril dan Rasulullah yang mengaminkan, itu bakal dikabulkan oleh Allah. Soalnya yang doa malaikat Jibril, pemimpin daripada penghulu daripada sekalian para malaikat. Nabi Muhammad penghulu daripada anbiya. Yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Padahal maksudnya apa dari hadis ini? Bukan berarti orang kalau nggak menemui bulan Ramadan kemudian sudah nggak dapat rahmat Allah, dijauhkan dari apa? Dari berkahnya bulan Ramadan. Ini syarahnya, pengertiannya apa? Di sini dikatakan, man adraka Ramadan falam yughfar lah. Orang nih kalau umpamanya datang bulan Ramadan, datang bulan Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah, mungkin karena sebab puasanya nggak sempurna, mungkin karena sebab puasanya itu seadanya. Maka orang yang puasa tapi dia puasanya nggak benar, orang tersebut bisa jadi yastahiqqul wa'id, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan
mendapatkan ancaman daripada Allah karena puasanya ibadah wajibnya nggak benar dia lakukan, ya. Atau orang tersebut nggak puasa misalnya, atau orang tersebut ya melakukan perbuatan maksiat di syahrul Ramadan pada saat bulan Ramadan, maka apa? Maka fatalaba Jibril min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyad'u lahu bil bu'di min dzalikal wa'id. Nah, ini maksudnya. Maka malaikat Jibril melihat kalau ada nih umat dari hamba-hamba Allah melakukan kekurangan dalam puasa atau melakukan maksiat dalam puasa, melakukan kesalahan dalam puasa. Ini malaikat Jibril lihat seperti ini, meminta malaikat Jibril alaihi salam untuk apa? Untuk berdoa kepada mereka supaya mereka dijauhkan daripada hal yang demikian. Bukan dijauhkan daripada keberkahan Ramadan, enggak. Artinya malaikat Jibril itu berdoa, ya Allah, tolong jauhkan mereka agar mereka itu apa? Mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Nah, agar mereka itu dijauhkan daripada ancaman atau ganjaran orang-orang yang melakukan daripada perbuatan dosa di bulan Ramadan, agar dijauhkan orang tersebut daripada dosa-dosa, daripada kelalaiannya pada saat melakukan puasa atau puasanya enggak sempurna. Lihat hal demikian, malaikat Jibril berdoa kepada Allah agar mereka dijauhkan daripada apa? Daripada murkanya Allah, daripada ancaman-ancaman orang-orang yang lalai di dalam melakukan puasa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya malaikat Jibril meminta kepada Allah, dalam hadis tersebut dikatakan man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Orang yang ketemu Ramadan tapi dia itu tidak mendapat ampunan Allah karena sebab kelalaiannya, ab'adahu Allah, semoga Allah menjauhkan daripada kesalahan dan siksaan daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, ucapkan amin, kata malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan amin. Nabi Muhammad mengucapkan amin. Maksud daripada hadis itu seperti itu. Bukan berarti artinya kalau orang di bulan Ramadan kemudian ada umpamanya ulama, ustadz menyerahkan, artinya orang yang tidak mendapatkan bulan Ramadan tidak diampuni abadallah, dia dijauhkan oleh Allah. Sebenarnya bukan maknanya seperti itu, tapi maknanya apa? Artinya mudah-mudahan dijauhkan daripada ancaman Allah karena sebab kelalaiannya di bulan Ramadan. Ya, maksudnya seperti itu. Ya. Fahadad doa lahu bil khair wa laysa lahu doa bisyar. Ini doa untuk kebaikan kesan umat Nabi, bukan doa untuk keburukan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau umpamanya ada nih orang atau makhluk mendoakan yang jelek-jelek buat umat Nabi Muhammad, apakah masuk kepada akalnya kita Nabi Muhammad mengaminkan? Masuklah akal. Kadang masuk akal. Mudahan umat Nabi Muhammad jauh dari rahmat Allah, amin ya Nabi Muhammad. Kadang masuk akal mungkin itu. Sebenarnya doa ini doa kebaikan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan doa untuk kesan keburukan. Jadi seperti itu. Walaysa bid-du'a alaihi bisyarr, ini bukan doa untuk keburukan buat umat Nabi. Kama dhanna ba'duhum bidzalik, sebahagian orang menyangka seperti itu. Wa hadhil faidah jalilatan tanabbaha lahal ulama al-ummah wa billahi taufiq. Dan ini adalah faidah yang sangat luar biasa. Yahtad perlu kepada para dai, kepada orang yang menyampaikan hadis Nabi SAW untuk berhati-hati dalam masalah hadis ini. Kadang-kadang ada yang keliru menjelaskan masalah ini. Ini hadis doa malaikat Jibril, doa kebaikan untuk umat Nabi Muhammad, bukan doa untuk keburukan buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita masih di awal babnya, masih belum masuk pembahasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita. Allah pertemukan kita di bulan Ramadan, Allah pertemukan kita di dalam awal daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita di dalam bulan-bulan yang berikutnya, tahun yang berikutnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah membantu kita, menolong kita untuk beribadah di bulan puasa, qiyaman wa siyama. Mudah-mudahan bisa berpuasa, mudah-mudahan malamnya bisa beribadah. Wa hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.